Hello everyone. In this occasion, I would like to explain about IELTS speaking. Di sini saya akan menjelaskan apa saja isi dari IELTS speaking dan juga konten-konten soalnya, tipe-tipenya seperti apa. Nanti akan saya bahas speaking test overview, speaking part 1 secara detail, speaking part 2, speaking part 3, dan juga general tips to improve speaking skills. Ini adalah IELTS speaking overview. Untuk IELTS speaking nanti tipe tesnya itu adalah satu face to face ya, one on one with an examiner. Jadi peserta dan examiner akan berada di satu ruangan dan akan melakukan tes. Total waktu untuk melakukan tesnya adalah 11-14 menit, kadang ada juga yang lebih dari 14 menit. Untuk jenis tesnya ada 3 bagian, part 1, part 2, dan part 3 nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Untuk penilaian akan ada 4 kriteria yang dinilai, yaitu fluency, kelancaran berbahasa, penggunaan kata sambung, lexical resource, penggunaan kata-kata atau kosakata, grammar and accuracy, ketepatan penggunaan tata bahasa, dan juga cara menyebutkan suatu kata atau kalimat. Dan nilai akhirnya adalah nilai rata-rata dari semua kriteria. Ini merupakan speaking band descriptors atau rubrik penilaian yang digunakan oleh examiner. Jika umumnya pada orang-orang Indonesia, target IELTS band-nya adalah 6 untuk S2 dan 7 untuk S3. Penilaian yang digunakan oleh examiner. Kalau umumnya masyarakat Indonesia itu ada di level 5. Ini ada kategorinya, fluency and coherence seperti apa. Biasanya itu menggunakan kata berulang-ulang, lalu menggunakan ada banyak kesalahan, self correction ya, dan juga agak lambat untuk menjawab soal. Jadi tata bahasanya ada juga hanya basic sentence ya, tidak menggunakan complex structures atau complex sentences, tapi lebih kepada hanya basic sentences. Sedangkan umumnya yang dibutuhkan oleh S2 ya, jika kalian ingin beasiswa S2, biasanya kalian harus mencapai level di 6. Jadi ini adalah target minimal. Meskipun ada 5,5 masih bisa diterima, tapi target minimalnya adalah 6. Untuk S3 yang diharapkan adalah band 7 ya. Jadi semakin tinggi bandnya, semakin besarlah effort yang harus diberikan. Contohnya untuk level 7, band 7 harus bisa berbicara panjang ya, memberikan jawaban panjang tanpa ada kesulitan sama sekali. Jadi jawabannya itu kurang lebih sebanyak 30 detik atau 1 menit setiap ada pertanyaan. Jadi isi dari jawabannya pun beragam. Ya, itu adalah level 7. And then lexical resource-nya menggunakan beragam vocabulary. Jadi tidak hanya menggunakan satu kata, tapi juga menggunakan kata lain yang memiliki arti yang sama. Jadi variety of vocabulary juga dinilai di sini. And grammar-nya menggunakan complex structures. Jadi menggunakan complex sentences di sini maksudnya nanti kita lihat complex sentences itu apa ya. Sebelumnya sih sudah dibahas simple sentences, compound sentences, dan complex sentences. Kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya kalimat majemuk bertingkat, complex sentences. Yang terakhir adalah pronunciation. Untuk pronunciation-nya tuh akan sangat jelas terdengar untuk yang level 7. Jadi tidak ada kata-kata yang salah ucap. Misalnya kata jari harusnya diucap dengan kata finger ya, pronunciation-nya finger.
Untuk orang-orang Indonesia kebanyakan menyebutnya itu finger. Jadi finger, jari dengan jahe, ginger itu beda penyebutannya, pronunciation-nya. Jadi finger untuk jari, lalu ginger itu untuk jahe. Oke, now let's go to the next. Ya, ini adalah 25%, 25%, 25%, dan 25%. Nanti setiap part 1, part 2, part 3, examiner akan menilai masing-masing part itu fluency and coherence-nya berapa, lexical resource berapa, grammatical range berapa, dan pronunciation berapa. Jadi, part 1 dia punya penilaian sendiri, part 2 juga punya penilaian sendiri, part 3 juga punya penilaian sendiri. Nanti final score-nya itu adalah average dari semuanya. Gitu. Itu adalah cara menilai dari examiner. Dan ini speaking band descriptors yang saya sudah perbesar, ya. Saya berharap kalian mau memasang target bahwa speaking IELTS target kalian itu adalah 8. Jadi jangan misalnya yang dibutuhkan itu 6, tapi kalian memasang targetnya 6. No, tapi you have to target higher gitu ya. Jadi kalian akan berusaha lebih keras untuk mewujudkan impian kalian itu. Untuk band 8, di sini saya pasang sebagai target, you have to speak fluently tanpa menggunakan repetition. Jadi tidak menggunakan kalimatnya berulang-ulang, namun menggunakan sinonim atau paraphrase yang lain, bahasa yang lain, meskipun maknanya tetap sama, seperti itu. Ya, oke. Nah, ini adalah bagian dari speaking test yang saya bilang tadi ada 3 parts. The first part itu awalnya ketika kalian bertemu dengan examiner, examiner akan menanyakan beberapa topik yang tidak di-assess atau tidak dinilai, ya. General topic questions, misalnya what's your name, where are you from, gitu, and then may I see your ID card please, like that. Okay, and then the next one itu adalah assess pertanyaan-pertanyaan yang sudah mulai masuk ke evaluasi yang akan dievaluasi oleh examiner. Dan itu mencakup general and academic topics. Untuk part 1 akan memakan waktu 4-5 menit. Jadi akan ada introduction dan juga 2 topics. And these are the common topics. We got hometown, neighborhood, family. Contohnya tentang work, study, friends, ya, hobbies, food, and sports. Jadi untuk part 1, biasanya di awal itu examiner hanya akan berbicara sedikit supaya kalian relax, tidak stres gitu ya. Jadi mereka akan mengajak bicara sebentar, lalu setelah itu baru mulai ke evaluasi. And part 2 di sini menurut banyak peserta, ini adalah tahap yang paling sulit. Karena apa? Karena sudah masuk ke topik card. Jadi kalian akan diberikan satu kartu pertanyaan atau kartu topik, and you have to prepare your talk in 1 minute. Jadi harus persiapan dalam waktu 1 menit, dan persiapan 1 menit itu untuk membantu kalian berbicara selama maksimal 2 menit ya, 2 menit lebih 15 detik, that's fine gitu. Tapi mungkin terdengarnya gampang gitu, tapi kenyataannya ketika kalian mencoba gitu ya, ketika kalian mencoba latihan, ternyata apa yang sudah kalian persiapkan dalam notes, dalam catatan itu dalam 1 menit hanya selesai dalam waktu 30 sampai 1 menit gitu. Jadi berbicaranya tuh cuma 1 menit maksimal. Sehingga ada 1 menit lagi yang harus kalian penuhi dengan apa gitu. Jadi kalian jadi bingung, oh ternyata catatan saya cuma cukup berbicara selama 1 menit. Saya pikir 2 menit itu cepat, ternyata 2 menit itu lama sekali ya gitu. Itu setelah beberapa kali dicoba untuk latihan sendiri, semestinya kalian bisa
menyadari bahwa ternyata 1-2 menit itu lama ya. Oleh karena itu, latihanlah terus-menerus dan buatlah notes yang sangat tepat sehingga notes-nya itu akan sangat berguna bagi kalian untuk berbicara selama 2 menit. Nah, selama kalian berbicara selama 2 menit ini, examiner tidak akan menanyakan kamu questions, dia hanya akan diam. Ya, diam dan mendengarkan dan mengevaluasi language yang kalian gunakan. So you have to speak for full 2 minutes. Jangan berharap examiner akan bertanya atau memberikan respon. Ya, nah untungnya di sini kita punya template atau topic card yang biasa, yang hanya muncul itu hanya sebatas membahas person, object, dan event. Jadi mereka pasti akan menanyakan untuk kalian mendeskripsikan seseorang, mendeskripsikan suatu barang, dan mendeskripsikan suatu acara gitu. Itu aja sih intinya kalau untuk part 2 yang bisa kalian fokuskan adalah hanya sebatas orang, benda, dan acara. Ya, jadi kalian harus bisa mendeskripsikan menggunakan 5W plus 1H. 5W itu adalah what, who, when gitu ya, where, why, lalu how. Jadi kalau kalian bisa membuat notes dan menjawab semua 5W 1H, itu kalian akan selamat gitu. Nanti lebih lanjut akan dibahas lebih jelas lagi apa sih strategi yang paling tepat untuk menjawab part 2. Lalu yang part 3 ini adalah interview. Jadi nanti examiner akan bertanya beberapa pertanyaan dan peserta akan menjawab. Biasanya pertanyaannya akan relate, ya, akan berhubungan dengan topik card gitu. Tapi modelnya adalah interview. Jadi examiner bertanya dan peserta harus menjawab. Dan tipe-tipe jawabannya itu adalah predict, analyze, compare, and give opinion. Jadi kalian harus menebak apa yang akan terjadi di masa depan, misalnya analyze, compare, membandingkan. Mungkin jika tentang event, kalian harus membandingkan event lebaran, misalnya event lebaran di Indonesia dengan event lebaran di Malaysia, apakah sama atau berbeda cara mereka merayakannya misalnya. And then you need to give opinion. And the topics are mostly related to academics, ya. Contohnya technology, education, environment, TV, influence, TV influence, ya. What I mean, maksud saya TV influence, pengaruh TV. Lalu leisure activities, shopping, tentang olahraga, transportasi. Misalnya pertanyaannya agak sedikit berbobot ya. Jadi kalau untuk part 3 pertanyaannya akan sedikit berbobot. Contohnya, how are education priorities different from those in the past? Jadi dengan pertanyaan ini examiner menuntut kalian untuk mengcompare, membandingkan situasi education, situasi pendidikan di masa lalu dengan situasi pendidikan di present time saat ini gitu. Jadi memang di sini membutuhkan jawaban yang agak panjang, ya, kira-kira 1 hingga 1,5 menit gitu. Dan jawabannya pun itu harus berdasarkan analisis yang sangat baik. Ya, nanti akan dibahas lagi sebenarnya konten apa sih yang harus kita masukkan ke dalam part 3. Oke. Nah, di sini adalah ciri-ciri dari speaking part 3. It demands detailed question. Jadi pertanyaannya itu menuntut jawaban yang sangat detail. So you need time to think the answers. Okay? Itu part 1, part 2, and part 3. Now we go deeper to IELTS speaking part 1. So here we have common topics, daily life like study, work, family, and life.
Di sini kita punya IELTS Speaking Part 1 yang disediakan in the test room. We have one examiner, always native speaker, ya, and your speech will be recorded, so there will be a voice recorder. Ada perekam nanti, perekam suara. Jadi jangan kaget ketika mereka akan merekam suaramu. One timer, akan ada timer yang akan dipegang oleh examinernya untuk melihat, terutama untuk yang part 2, melihat kalian memberikan jawaban tuh selama berapa detik atau berapa menit, seperti itu. And then one evaluation paper yang ada dipegang oleh examiner. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih ada one voice recorder gitu? Sebenarnya inti dari voice recorder itu adalah sebagai bukti oleh examiner bahwa kalian memberikan jawaban yang tepat gitu, dan juga nanti rekamannya tersebut bisa didengarkan lagi oleh si examiner untuk memberikan pertimbangan lebih lanjut. Apakah misalnya si examiner ternyata bingung nih, mau kasih berapa ya, misalnya 6 atau 6,5 ya gitu, misalnya bingung. Jadi examiner akan mendengarkan lagi recording tersebut. Jika masih bingung juga ketika ada repetition, jika masih bingung, nanti examiner akan menanyakan pendapat pada examiner yang lain. Jadi mereka akan memberikan masukan yang berbeda. Jadi mereka akan menentukan kira-kira kalian itu deserve, berhak mendapat nilai berapa gitu. Jadi itulah kenapa dibutuhkan voice recorder oleh examiner gitu ya. And seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, this is a face-to-face interview dengan examiner selama 4-5 menit, dan biasanya ada 12 pertanyaan based on 3 topics. Jadi 12 pertanyaan mencakup 3 topik. Jadi pertanyaan tentang diri sendiri, diri Anda sendiri, tentang kehidupan Anda, dan juga tentang negara Anda. What happens in the test room? Jadi akan ada a quick identity check. Jadi mungkin kalian nanti punya kartu tes ya, kartu peserta. Nanti akan diminta, mereka examiner akan mengecek apakah ini orang yang benar, kan ada fotonya juga, apakah ini orang yang benar. Tuh. Lalu the examiner will introduce himself and ask several questions yang tidak dinilai. Dia akan menanyakan beberapa pertanyaan. Contohnya, hello, my name is Alex. Could you tell me your full name, please? Gitu. Nah, udah dia menanyakan full name, jawab saja dengan full name. I'm Jessica Romanov, for example. Jadi, karena ini tidak dinilai, so ya nggak perlu memberikan jawaban-jawaban panjang, cukup jawaban yang dibutuhkan saja. Jadi, short and factual. What shall I call you? Jessica is fine, or you can call me Jessica, gitu ya, misalnya. And can you tell me where you're from? Oh, I'm from Russia, for example. Can I please see your identification? Here it is. So only those questions, and those are not assessed. Jadi ini nggak dinilai. Jadi nggak usah terlalu panik, santai aja jawabnya, gitu ya. Karena ketika kita masuk ke ruang tes itu pasti jantung berdebar sangat kencang, ya kan? Nah, ini adalah salah satu momen di mana kalian harus relax, nikmati saja flow-nya seperti apa. Nanti lama-lama debaran jantungnya akan menurun gitu. Nanti kalian akan mulai relax gitu. Baru setelah non-assess questions, baru akan masuk ke assess question. Oh ya, kalau ada pertanyaan boleh diketik di chat atau kalian boleh tulis di kertas. Nanti ada sesi pertanyaan, kita bisa tanya jawab. Nah, di sini tipsnya adalah you have to practice ya. Dan cara latihannya itu mau tidak mau kalian harus record, harus merekam diri sendiri dan mendengarkan. Kira-kira jawaban saya sudah tepat belum ya? Gitu. Jawaban saya sudah tepat belum untuk menjawab pertanyaan? Lalu perpanjanglah jawaban-jawaban untuk untuk yang assess questions. Jadi jawaban kalian kalau bisa itu selama 20 detik kira-kira. 20 detik itu berapa sih? Ya kira-kira 4 kalimat. Ya. 4
past and present. Gunakan past and present tense, and then compare things. Kalau kalian bingung, aduh 4 kalimat ngomong apa sih? Gitu. Jadi comparison. Gunakan comparison. Kalian compare lah, bandingkan satu dengan hal lain. Lalu you can join or book a one-to-one tutorial. Kalian bisa cari partner, lalu latihan. Dan sebelum kalian tes, masuk ke ruang tes, kalian juga bisa membawa magazine, ya, English magazine untuk baca-baca. Jadi di sini brainnya udah mulai terfokus bahwa saya akan menggunakan bahasa Inggris nih. Jadi vocabulary yang tadinya tertanam pada saat mau tes, kalian bangkitkan lagi karena itu akan digunakan untuk tes gitu, ya. Right. Nah, ini adalah common topics as. Kalian bisa lihat di sisi kiri ada work, study, hometown, ya. Termasuk juga reading, shopping, and then common questions. Misalnya tentang work, nanti ada sebanyak ini pertanyaannya. Akan ditanya, what's your job? Where do you work? Ya, why did you choose that job? Is it a popular job in your country? Do you like your job? Do you get on well with your colleagues? What was your first day like? What responsibilities do you have at work? If you had the chance, would you change your job? Do you plan to continue with your job in the future? Nah, kalau di IELTS speaking, kita boleh bertanya kalau misalnya kita nggak ngerti apa pertanyaannya, ya kan? Kita boleh bertanya pada examiner. Misalnya juga kalian lagi nggak dengar gitu ya, aduh nggak jelas banget nih ngomongnya gitu. Kalian boleh nanya, misalnya, do you like your job? Karena kalau native speaker kadang kan karena kita jarang mendengarnya, jarang juga berbicara sama mereka secara langsung, ya. Jadi kadang kita tidak mendengar jelas gitu. Tidak sejelas ketika saya misalnya menggunakan bahasa Inggris karena saya kan orang Indonesia. Saya tahu kalian sudah biasa mendengar orang Indonesia menggunakan bahasa Inggris gitu. Tapi begitu native speaker, kalian bingung. Itu ngomong apa sih ya gitu. Jadi kalian boleh tanya, I'm sorry, could you repeat that? Gitu, tanya boleh, nggak masalah. So, karena misalnya ada pertanyaan, what is your job? Bisa jadi si native speaker tidak menanyakan seperti what is your job gitu. Tidak jelas seperti itu, tapi mereka bisa jadi menanyakan menggunakan gini, what's your job? Gitu. Kalau kita tidak biasa dengan pronunciation yang seperti itu, ya kita jadi bingung. Nah, salah satu cara untuk membiasakan diri terhadap pronunciation, especially for native speakers, kalian sering-sering dengar sesi tanya jawab kayak Oprah Winfrey, ya, Oprah Winfrey Show. Itu kan dia sering menanyakan pertanyaan gitu kan. Jadi itu ditonton gitu. Terus atau ada sumber dari CNN misalnya gitu tuh, atau British Council, BBC, kalian bisa nonton gitu, atau bisa dengar. Ini juga beberapa contoh pertanyaan ya, satu set pertanyaan yang akan ditanyakan pada kalian ketika speaking part 1. Nanti terus ada yang nanya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan dan saya tidak tahu jawabannya, gimana ya jawabnya gitu. Ingat, yang dites dalam IELTS speaking ini lebih ke bagaimana bagusnya kalian menggunakan language gitu. How the language is used, how you use your English gitu. Jadi yang dievaluasi utama sekali itu adalah penggunaan bahasa Inggrisnya, baru setelah itu konten. Sehingga jika kalian menemukan topik yang kalian gak tahu jawabannya, you can just say, I'm sorry, to be honest, I don't know the answer for this topic, but I can talk about anything else gitu. Jadi maaf saya tidak tahu topik ini, tapi saya bisa berbicara tentang topik yang lain gitu. Jadi jangan bilang I'm sorry I don't know the topic. Udah gitu, selesai. No, tapi you have to change
to talk about another topic gitu, ya kan? Misalnya sama seperti saya tidak suka membahas tentang football karena saya nggak suka football gitu. Tapi ternyata dalam topik sport itu ada membahas tentang pertanyaan football. Nah, bilang saya sebenarnya tidak tertarik dengan football gitu. Jadi saya nggak bisa menjawab apa-apa atau membahas apa-apa tentang football. But I can talk about any other sport, misalnya swimming, which is my hobby gitu misalnya. Itu boleh. Jadi kalian switch, kalian tukar topik yang ditanyakan dengan something else, tapi tetap related to the topic ya. Gitu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa tanya nanti. This is the do's and the don'ts ketika kalian di tahap speaking part 1. Kalian harus confident, harus friendly, harus menggunakan eye contact. Kadang kita malu gitu ya kalau misalnya mau ngelihat matanya examiner gitu. Jadi kalau ketika kita lagi tatap mata dengan examiner, jangan kalian kedip-kedip gitu, itu memberikan kode yang salah gitu ya. Jadi be careful with your gestures. Jadi hati-hati dengan gerak tubuh yang kalian gunakan. Nah, kalau untuk mengurangi rasa malu, jadi nanti gugup gitu kan, tidak usah menatap langsung ke matanya, tapi lihatlah ke posisi mata ketiga. Tahu kan posisi mata ketiga itu adalah di antara alis. Nah, lihatlah di situ. Jadi kalian tidak perlu merasa terintimidasi juga ya kan, untuk menghindari rasa intimidasi. Kalian bisa aja lihat ke alis kalau di tengah-tengah alis, antara alis, jika kalian merasa malu untuk melihat eye contact. Tapi bukan berarti kalian harus terus-menerus melihat matanya examiner, itu namanya nantangin ya kan. Ya ada satu waktu kalian melihat matanya, ada satu waktu kalian melihat ke kanan, ke kiri, seperti itu. Ya. Lalu jawablah, berikan jawaban yang dengan nada menyenangkan gitu kan. Terus misalnya dia memberikan pertanyaan, terus nada jawabannya flat, terus dark misalnya. What's your job? Terus jawabannya I'm a teacher gitu. Kok kayaknya sedih banget punya profesi sebagai guru gitu. Ya, jadi tunjukkanlah nada senang, lalu jawablah dengan happy misalnya. And the next one is speak naturally. Speak naturally itu adalah ya bicaralah natural dengan kecepatan yang natural, nggak terlalu lambat, tidak terlalu cepat gitu. And then use various vocabulary. Misalnya tidak hanya terus-menerus menggunakan kata food untuk menunjukkan makanan, tapi bisa juga kalian menggunakan cuisine gitu. Lalu friend, nggak hanya menggunakan kata friend, you can use other words, misalnya best friend atau acquaintance gitu. Itu menunjukkan bahwa kalian mampu menggunakan various vocabulary. Jadi kalau terus-terusan menggunakan kata-kata yang monoton kayak food, friend gitu ya, itu level kalian ada di 4 gitu. Tapi kalau kalian menggunakan various vocabulary dengan tepat, itu bisa di level 6, bisa dengan tata bahasa yang tepat, itu malah bisa di level 7, seperti itu. Ini salah satu kata yang umum, yaitu like. Kalau kalian bisa menggunakan kata like diganti dengan enjoy, really love, prefer, itu bisa membantu kalian dan membantu examiner menentukan bahwa kalian itu ada di level minimal 6. Ya, ini adalah don'ts, ya lawan daripada yang do's yang sudah saya jelaskan tadi. So the focus is berilah jawaban yang lebih panjang. Ya, expand your answers or examples for about 20 seconds. Then the last one you need to practice and practice. Nah, ini salah satu tips saya. Setiap kalian diberikan pertanyaan, jawablah
dengan jawabannya, misalnya yes or no answers, jawab pertanyaan, lalu explain dengan menjawab WHY questions atau why question. Misalnya, do you like swimming? Yes, I do, misalnya. Jangan hanya menjawab yes, I do, tapi you have to add more answers, like 20 seconds. I like swimming because reasonnya juga bisa 1, 2, 3. Jadi because there are 3 reasons. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Gitu. Ya. So always expand your answers for about 20 seconds. Okay. Ini adalah self practice evaluation form yang bisa kalian gunakan ketika latihan sendiri di rumah. Ketika kalian latihan, tanyakan pada diri sendiri, did I speak fluently without noticeable effort? Speak fluently lancar tanpa usaha yang keras gitu ya. Lalu develop topics coherently, mampu nggak saya? Use a range of connectives atau discourse markers. Ini maksudnya adalah first, second gitu, the third ya, connections. Lalu lexical resource, use a wide range, vocabulary-nya luas nggak? Menggunakan less common language nggak? Idiomatics atau idioms itu digunakan nggak? Terus mampu nggak saya untuk paraphrase? Maksudnya paraphrase adalah tidak menggunakan kata yang sama atau kalimat yang sama berulang-ulang. Itu paraphrase. Untuk grammarnya, tata bahasanya apakah sudah tepat ketika ditanyakan tentang present, masa sekarang, apakah saya menjawab dengan past tense? Atau yang sering oleh orang Indonesia itu adalah ketika ditanyakan tentang past tense, masa lalu, yang kita gunakan untuk menjawab itu adalah simple present. Kita cenderung seperti itu. Atau ketika ditanya past tense, kita menjawab dengan continuous tense. Gitu ya. Jadi please pay attention to that. And then pronunciation. Apakah kita punya intonation yang tepat ataukah pemotongan kalimatnya sudah tepat gitu. Lalu correct sounds of English-nya apakah sudah tepat gitu. Contoh kata English. English itu kan pronunciation-nya English. Cuman ada beberapa orang yang pronounce menyebutkannya dengan English. Ada yang seperti itu. Kalau ada yang seperti itu masih salah-salah pronunciation-nya, coba dicek lagi, diperbaiki. Cara ngeceknya gimana, Miss? Cara ngeceknya kalian bisa lihat dari online dictionary. Ya, itu bisa kalian punya kata apa sih yang masih bermasalah, misalnya kira-kira tadi yang saya sebutkan finger. Ketik aja finger. Lalu tekan, nanti ada tombol speaker di sana, itu cara menyebutkan pronunciation. Klik di sana lalu dengar dan ikuti. Finger, seperti itu. Jadi ada stresnya di mana, yang ditekan di mana, finger, gitu kan. Jadi bukan finger, bukan begitu, tapi finger. Itu adalah tempat posisi stres, tekanan katanya ada di mana. Gitu, ya. This is the important points to prepare for speaking part 1. Untuk lexical resource menggunakan irregular plurals. Contohnya children itu sudah pasti untuk plural, anak-anak gitu artinya. Jadi kalau kalian maksud itu adalah anak-anak, ya gunakanlah children, bukan childs, pakai s, bukan ya. Lalu people itu untuk plural, orang secara plural. Jadi bukan persons atau peoples, bukan. Ya, tapi kita bisa menggunakan person pakai s, maksimal itu 3 untuk 3 orang, misalnya 3 persons masih nggak masalah ya. Tapi kalau sudah lebih dari itu, gunakanlah people dan tidak pernah peoples ya. And then next one, data. Data itu udah plural, kalau singularnya itu datum.
spellingnya datum ya, datum. Tapi tidak pernah dia datas pakai S. Lalu media ini memang sudah plural, tidak pernah medias, seperti itu, tidak ada pakai S. Bakteria juga, bacteria, and then criteria. Nah, kalau bakteria dan kriteria ini itu plural, singularnya itu adalah bacterian, and then criterion. Teeth itu tooth, ya kan, singularnya. Staff juga staff. Jadi singular dan pluralnya sama. Nah, ini adalah kata-kata yang harus kalian hafal dan kalian pahami. Ini umumnya digunakan pada speaking part 1. Oke. Untuk yang grammatical range and accuracy, berikut adalah hal-hal yang harus kalian hafal, dan karena biasanya digunakan pada speaking part 1. Umumnya kita menggunakan future forms. Contohnya, I would like, what would you do if you have a lot of money, for example, gitu. Then you will answer, I would like to buy apa. Ya. Ini kalian nanti hafalkan the simple aspect to talk about general, and then continuous aspect, ya. Present continuous untuk menyebutkan kegiatan apa yang sedang kalian lakukan, yang sedang berlangsung pada saat kalian berbicara. And then the simple past tense itu untuk masa lampau. And present perfect tense, this one is mulai di masa lalu, tetapi it has an impact on the present. Misalnya, I haven't eaten breakfast yet, I'm starving. Gitu. Jadi saya belum makan pagi, oleh sebab itu saya lapar sekarang. Nah, itu penggunaan present perfect. Kalau passive voice, nah ini adalah 3 hal ya, yang sebelah kanan, passive voice, modal verbs, and then comparing adjectives. Di sini adalah 3 hal yang bisa kalian gunakan untuk menaikkan band kalian. Jadi memberikan keputusan pada examiner bahwa kalian deserve, kalian berhak untuk mendapatkan IELTS band di atas 6 karena mampu menggunakan passive voice, modal verbs, and then comparing adjective secara tepat gitu. Jadi kalau misalnya hanya mampu menggunakan yang di tengah ini, itu level kalian ya mungkin hanya sebatas sampai 6. Tapi kalau sampai bisa masuk menggunakan yang sebelah kanan itu dengan sangat tepat gitu ya, itu levelnya bisa di 7 gitu ya. Ya, makanya saya sangat menyarankan jika kalian masih bingung dengan passive voice, modal verbs, atau comparing adjectives, use a lot of practice. Okay. Ya, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan untuk speaking part 2. Speaking part 1, ataupun ada pertanyaan silahkan dicatat dulu, nanti kita adakan sesi tanya jawab ya. Now speaking part 2, it's talking about specific topic. Describe 1 out of 3 things, which is a person, an object, atau an event. Speaking part 2, content. Ya, this is the content. It's a face-to-face talk to the examiner. It tests your ability to talk about a topic, develop your ideas about a topic, and relevant vocabulary and grammar. The examiner will give you a task card with written prompts. Jadi nanti ada task card, di sana ada konteksnya apa, lalu ada beberapa pertanyaan. Ya, nanti saya akan berikan contohnya seperti apa. And the examiner will ask you to talk about the topics and include the points that you can cover in your talk. The topic is about a personal experience. Jadi selalu tentang personal experience, tentang orang, barang, ataupun suatu event, ya, acara. Gitu. Gimana ya, Miss, kalau saya orang introvert terus nggak pernah ikutan acara misalnya? Ya, you can make up story. Remember, ketika tes IELTS ini, kejujuran tidak dinilai, ya. Jadi yang dinilai itu adalah bahasa, penggunaan bahasa. Jadi ya kalian bisa
cerita aja, make up stories gitu, bikin cerita. Mungkin kalian nonton film apa gitu kan, ya ikutin aja jalan ceritanya gitu. Atau mungkin cerita tentang adik atau keluarga yang punya the same experience. You can just say, I'm sorry, I don't have the experience of this thing, but I can talk about my sister's experience gitu, boleh seperti itu. And then you got 1 minute, 1 menit untuk mempersiapkan talk, ya. Kalian akan diberikan pensil dan kertas untuk mencatat. Beberapa orang itu sangat pede tidak membuat catatan. Sangat pede. Saya akan gampang ini, saya akan bicara apapun yang saya mau, misalnya gitu selama 2 menit. Dan menurut saya itu salah. Ya, menurut saya itu adalah salah karena like it or not, you have to take notes untuk sukses. Kalian nggak mau dong, gara-gara kalian terlalu over pede, terus nggak mau bikin catatan, lalu kalian fail gitu ketika bicara karena ternyata yang kalian bicarakan itu hanya memakan waktu 30 detik. Sehingga ada 90 detik lagi yang harus kalian gunakan tapi kalian tidak bisa gunakan karena kalian sudah blank gitu. Maka sebab itu preparation itu sangat penting. 1 menit itu menulis cepat itu sangat penting. Ya. And then you must talk for 1 to 2 minutes about the topic. You can use your notes to help you. Then the examiner will ask you to 1 or 2 more questions on the same topic. Jadi setelah kalian selesai berbicara selama 2 menit, misalnya kalian sudah selesai, lalu the examiner will ask follow-up questions. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan related to the same topic. Jadi untuk melihat lebih jauh apakah kalian masih nyambung gitu ketika ditanya tentang hal tersebut, ya. Oke. Kita lihat yang berikutnya. Ini adalah sample speaking task cards. Kalian nanti akan diberikan 1, ya. Jadi examiner akan berikan, okay, now we are in speaking task 2. I will give you a card, I will give you a topic card, and you have a time 1 minute to prepare your answer. After 1 minute, you will have to talk for 2 minutes, misalnya seperti itu. Nah, ini kalian gunakan 1 menit untuk menjawab pertanyaan. Ya, misalnya kita lihat yang sebelah kiri adalah contoh topic card yang saya dapat dari ieltspractice.org. Describe a skill you learned recently. You should say what the skill is, why you learned it, who helped you learn it, and also explain how the skill is going to be useful to you. Nah, karena pertanyaan jika kalian perhatikan polanya, ya, karena pertanyaannya semuanya begini, what, when, was, how, what, whom, did, how, ya kan? Lebih baik kalian mempersiapkan semua semua jawaban atas 5W1H. Ya kan? Langsung. Oke, jadi itu akan menjawab semua pertanyaan. Nah, di sini juga yang saya dapat dari ieltsmentor.com. Describe the first time you used a foreign language to communicate. What the situation was, where you were then, who you communicated with, ya kan, sama, WH questions. Di sini juga describe a person or give someone gave you that you really liked. Oke. Nah, setelah kalian memahami pertanyaannya dalam 1 menit itu, lalu kalian bikin catatan 5W1H, hanya coret-coretan saja yang membantu kalian untuk menjawab pertanyaan. Setelah itu, kalian tentukan nih tenses apa, verb tense apa yang saya harus pakai untuk menjawab. Misalnya, a skill that you learned recently. Ya, ini menggunakan simple past. Shh, Mika. Nanti ada saatnya di mana kalian menggunakan present tense,
gitu. Ada saatnya kalian menggunakan future tense. Tapi dari semua contoh yang saya berikan ini, kebanyakan semua menggunakan past tense. Karena yang tadi saya bilang, topic card cenderung membahas tentang personal experience. Gitu. Ya. Okay, next one. These are the problems frequently occur during the part 2 test. Ini adalah problems yang sering muncul ketika part 2 sedang berlangsung. Mind go blank, jadi kita cenderung blank for 30 seconds after reading the task card, ya kan? Setelah dikasih task card, terus tiba-tiba kita blank. Habis blank langsung palanya pusing, cenut-cenut. Aduh, kok susah banget gitu kan. Langsung blank 30 seconds, hilang semuanya. Oke. Lalu keringetan, langsung keringet dingin karena panik. Aduh, ini soal yang paling susah nih. Maksudnya ini tahap yang paling susah nih. Aduh, saya kalau nggak bisa gimana gitu kan. Langsung keringet dingin, langsung panik segala macam ada. Can't focus on the question, sehingga kalian nggak bisa fokus ke pertanyaan. And the result is 1 minute preparation is wasted away, terbuang-buang percuma. Gara-gara panik, ya kan, blank, segala macam. Lalu nggak ada sama sekali yang ada di notes. Lalu gimana dong? Akhirnya karena nggak ada yang dicatat, akhirnya kalian speak-nya ya sebisanya, terbata-bata lah karena panik, ya kan, kebanyakan kebanyakan fillers ya, kebanyakan kayak gitu. Itu gara-gara panik, terus nggak ada yang ngebantu, jadi terbata-bata, use so many fillers, ya kan. And speak only 30 to 60 seconds. Diminta 2 menit, jadi karena stres kalian cuman bahas bicara selama 30 sampai 60 menit. Lalu kalian nggak tahu lagi mau ngomong apa. Ya, udah deh gagal tesnya. Gara-gara part 2. Ya kan? Gara-gara panik itu. Kepanikan tersebut. Nah, gimana caranya supaya tidak panik? Supaya tidak panik adalah gunakanlah best strategy ini. Menggunakan PPF method in preparing draft for speaking part 2 in 1 minute. Jadi ketika langsung dapat soal kan kalian udah tahu nih, ini pasti tentang person, object, event. Ya udah saya membahas tentang past, present, future gitu. Jadi tentang masa lalu, present, dan future. Udah kalau kalian sudah punya ini 3 konsepnya, PPF, kalian sudah pasti aman, kalian pasti akan membahas selama 2 menit gitu. Jadi PPF method plus 5W1H. Karena 5W1H itu umumnya menjawab pertanyaan yang ada pada topic card, ya kan? Lalu past, present, future itu memberikan gambaran secara besarnya. Jadi saya harus membahas tentang past, saya juga membahas tentang keadaan saat ini, dan juga saya membahas tentang keadaan masa depan. Ingat kata-kata saya ketika speaking test, nilai kalau kalian mampu comparing things, ya, membandingkan hal, dan juga menggunakan verb tenses yang tepat, itu sudah pasti jaminan kalian levelnya 7. Gitu. Makanya di sini adalah speaking part 2 best strategy menggunakan PPF method. Past, present, future. Kalian menggunakan 3 different verb tenses dan juga membandingkan 3 zona waktu, ya, past, present, future. Gitu. Contohnya gimana, Miss? Nah, ini contohnya. Talk about a piece of art you like. You should say what the work of art is when you first saw it, what you know about it, and explain why you like it. Kalian bisa lihat ini, past. Kalian bikin aja di notes-nya, past, present, future. Lalu berikan petunjuk kalimatnya in the past, lalu present, recently, lalu future, in the future. Nah,
Terus kalian tulis, kira-kira in the past tuh kalian mau membahas apa, lalu recently kalian mau membahas apa, and in the future, kira-kira di masa depan saya mau ngeliat apa nih, work of art apa nih yang mau saya lihat, misalnya gitu. Gak usah susah-susah. Misalnya in the past, Monas misalnya. At present, sekarang lagi ngeliat apa nih work of artnya. Misalnya lukisan, painting. Lalu in the future, yang umum aja, yang akan kalian, yang mau kalian ceritanya, mau kalian lihat. Mona Lisa painting misalnya, gitu aja. Jadi, kalau kalian punya konsep past, present, future, itu akan sangat membantu sekali ketika kalian membuat catatan. Ya, dan ini juga selain memberikan nilai plus juga buat examiner, ya kalian juga aman. Jadi sudah pasti 3 hal yang dibahas ini akan sanggup menghabiskan waktu selama 2 menit. Ya. Oke. Ini adalah contoh sampel draft 1. Ini catatan yang bisa kalian tiru ya, misalnya in the past kalian punya picture book, kalian bikin sendiri gitu ya, tentang mitologi misalnya. Lalu at present, fashion as art at the moment. In the future you can see you want to see Mona Lisa. Jadi misalnya kita bikin perbandingan, kira-kira in the past kita akan membahas selama 40 detik, present 40 detik, lalu future selama 40 detik. Jadi totalnya ada 120 detik. Ya, itu adalah 2 menit pas. Gitu. Oke, kira-kira seperti itu sampel draft 1-nya. Mudah-mudahan kalian bisa mendapat gambaran, nanti bisa latihan sendiri bagaimana. Ya. Nah, ini adalah sampel 2. Describe a piece of advice you recently received. When you received the advice, who gave you the advice, and what the advice was. And explain how you felt about the advice. Sama seperti tadi yang saya bilang, prepare PPF. Past, present, future. In the past, advice dari siapa, ya kan? Lalu present, recently, siapa yang ngasih, lalu apa? And future, kira-kira advice apa sih yang akan diberikan pada kalian, misalnya. Gitu. Ini adalah contoh draft 2. In the past, don't be a flake. Ya. And then at present, Facebook advice. Jangan posting hal-hal yang tidak tentu, misalnya. Siapa yang ngasih gitu, misalnya my friend misalnya. In the future, raising children. Terus nanti ada tanda seru di sana ya kan, itu menunjukkan bahwa emosi kalian, how you felt about the advice. Kalau ditanya how you felt about the advice, tidak usah kalian tulis misalnya happy, sad, angry gitu. Gak usah tulis begitu, boleh sih tulis begitu, atau juga kalian bisa gambar emoticon, misalnya emoji angry seperti apa, mulut memble misalnya, atau mulut happy seperti itu. Gambar juga nggak masalah. Yang penting notes yang kalian buat itu sangat berguna, membantu kalian dalam menjawab soal. Gitu. Ya. Oke. Tips for speaking in part 2. Be familiar with speaking part 2. Practice more frequently by preparing notes in 1 minute and recording yourself in 2 minutes. Menggunakan PPF method ya kalau bisa. Check whether you answer 5 WH and 1 H questions. Insert the language features as plus points. Contohnya tadi comparison contrast, conditional clauses ya, if clauses, various verb tenses, simple present, simple past, simple future, present perfect, past future, and passive sentences. Use correct grammar and pronunciation. Speak fluently and reduce fillers. Ya. And do not ask the examiners to explain any unfamiliar words on the card. Di sini tidak disarankan misalnya kalian tidak tahu kata yang ada di topik card, itu kalian jawab aja sebisa kalian. Jadi untuk topik 2 ya, topik atau part 2 kalian tidak bisa bertanya. Untuk part 1, part 3 kalian boleh bertanya. Tapi kalau untuk topik 2, topik card, kalian tidak bisa bertanya ke examiner. Ini
katanya apa ya? Tolong dijelaskan. No, you cannot. You have to accept what it is. Dan kalian nggak perlu khawatir sih, karena topic card itu selalu familiar words, ya, selalu hal-hal yang familiar. Nggak mungkin tidak familiar. Okay. If you're not familiar with or you don't like the topic, you can talk about something else, but still related with either an object, a person, or an event. Jadi salah satu triknya kalau kalian benar-benar nggak bisa menjawab itu gitu ya, ya talk about something else, tapi kalau misalnya pas ditanya itu a person, kalian jawabnya juga tentang a person. Gitu ya. Okay, that's for speaking part 2. Masih kuat ya untuk speaking part 3. This is a two-way discussion. Questions are related with topic card and it needs deeper analysis. Yeah. Okay, questions are usually related with topic card but more general, and it needs 4 to 5 minutes. There is no right or wrong opinion. Jadi ini umumnya menanyakan opini kalian terhadap suatu kondisi. Jadi tidak ada yang namanya salah atau benar, opininya salah atau benar, tidak ada. Karena examiner hanya menilai berdasarkan language yang kalian gunakan, bukan pilihan opini atau pilihan point of view, bukan ya. Jadi hanya menilai language yang kalian gunakan. Diharapkan bahwa you give thoughtful extended answers. Jadi jawabannya itu panjang, sebanyak 4 kalimat misalnya, dan itu jawabannya harus dipikirkan secara mendalam and harus benar-benar menjawab pertanyaan. You need to answer the questions that are asked and gak boleh off topic, harus sesuai topik jawabannya. Biasanya menanyakan opini dan akan lebih baik jika kalian memberikan explanations. Explanations di sini adalah memberikan reasons behind your opinions and give examples. Gitu. Jadi dia minta opini, lalu kalian berikan opini dan explanation. Explanationnya berupa alasan dan juga example, contoh. You give extended answers of about 20 to 40 seconds atau 4 kalimat. You can add more language features to add up your score, ya. Language feature tambahannya itu yang comparison contrast, conditional clauses, lalu appropriate verb tenses. Speaking part 3 best strategy. Ini kalau tadi menggunakan PPF, kalau yang speaking part 3 menggunakan ORE, or method. Ya, in answering every question in part 3. Apa itu OR method? Opinion, reason, and example. Di sini contohnya, opinionnya apa? Well, I'd say the biggest change is that they have moved online. And the reason? Because they have had to keep up with the social media as a means of spreading news. And the example, for example, I used to read the Guardian newspaper, the paper version, but now I read it via their app on my mobile phone. So you give opinion, reason, and example. Wah, kalau udah menggunakan OR method ini, itu sudah pasti di atas 7 skornya. Ya. Ada lagi selain OR, ditambah lagi satu komponen yaitu consequence. Tadi sama opinion, reason, example, and consequence. Ya, consequence apa? I think by moving online, the big newspapers have been able to actually grow their readership. Seperti itu. Jadi semacam memberikan if. Ya, setelah memberikan example, kalian memberikan consequence atau event. Gitu. Jadi ingat untuk yang part 2. PPF method, past, present, future. Kalau part 3 adalah opinion, reason, example, and consequence. Nggak perlu sampai consequence, cukup sampai or juga tidak masalah. Ya. Di sini contoh dari speaking part 3
common questions. How has blah 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 changed in recent years? How will blah 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 change in future? How could we make blah 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 better? Why do people do blah blah blah? What are the advantages and disadvantages of blah blah blah? So the main grammar focus of these questions, we need to use simple past tense, present perfect tense, simple future tense, and simple present tense. Dan kalian bisa mendapatkan bonus points by using correct grammar, comparison contrast ideas, conditional sentences, and appropriate answers. Gitu. Ya. Kita lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh 2 pertanyaan ya. About values. Let's consider values and the way they change. Pertanyaan pertama, what kinds of possessions give status to people in your country? Nah, kalau pertanyaan seperti ini, kalian sudah punya gambaran, kira-kira kalian mau mengcompare yang mana nih? Possessions yang memberikan status untuk orang-orang di negara kita, Indonesia, apa sih? Kepemilikan apa? Biasanya tanah, ya kan? Emas, ya kan? Nah, itu kalau di Indonesia. Nah, kalian bisa memberikan if you want to have bonus points, kalian mengcompare lah, kalian bandingkanlah possessions di Indonesia dengan misalnya di Singapura misalnya. Kalau di Indonesia orang yang punya tanah banyak, punya emas banyak itu dianggap orang kaya gitu. Tapi kalau misalnya di Singapura seperti apa? Atau negara yang kalian tahu gitu. Ya, dan ini adalah contoh soal. Dia menyebutkan bahwa Mercedes-Benz, mobil Mercedes-Benz, lalu properti gitu. Itu adalah contoh-contoh possessions yang memberikan status orang kaya di negaranya dia. Lalu di sini pertanyaan kedua, has it always been the same or were different possessions thought of as valuable in the past? Nah, kalau sekarang seperti ini, mobil dan rumah gitu ya. Kalau masa lalu seperti apa? Kalau misalnya kira-kira 50 tahun yang lalu seperti apa? Gitu. Kalau yang 50 tahun yang lalu mungkin kayak misalnya yang dianggap orang kaya itu yang punya handphone, ya kan? Itu orang kaya pasti gitu. Tapi sekarang semua orang punya handphone gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi kalian membandingkan situasi di masa lalu dengan situasi sekarang. Bisa juga ditambahkan prediction. Kalau situasi di masa depan, kira-kira mungkin 50 tahun kemudian, mungkin apa yang menunjukkan bahwa diri Anda kaya? Memiliki pulau bisa jadi gitu. Jadi kalian memberikan prediksi. Itu tentang values. Nah, yang berikutnya pertanyaan tentang advertising. Now we'll discuss the role of advertising. Do you think advertising influences what people buy? Kan jawabannya yes or no. Kan? Tadi sesuai methodnya menggunakan or, berikan opini, reason, and example. Gitu. First, you give your opinion. Yes, definitely. If there were no advertising and you went to a shop, then you would just buy what you wanted based on maybe what others have told you. Lalu nanti berikan, itu kan sudah ada explanation-nya, nanti berikan example. Gitu, ya. Pertanyaan berikutnya adalah, do advertisements give correct information or do they encourage people to buy things that they may not need? Sama, opinion, reason, and examples. Okay. Let's go to the next. How can I prepare for speaking part 3? Ada 2 cara. Satu, kalau self-study, gimana? Lalu kalau kalian punya partner, ya kan? Punya teman untuk berbicara. So, kalau kalian nggak punya teman untuk berbicara, you need to do self-study. Self-study-nya adalah rekam
rekam pembicaraan kalian masing-masing ketika menjawab pertanyaan part 3. Lalu evaluate yourself. Apakah saya sudah memberikan opini? Apakah saya sudah memberikan reason? Apakah saya sudah memberikan examples? Gitu. Lalu listen to broadcast channels such as BBC and CNN to get familiar with the new vocabulary and proper pronunciation. And read a lot to enrich your vocabulary and to enrich your knowledge. Gitu. Jadi selain vocabulary, kalian juga harus mengembangkan pengetahuan ya. Jadi segala topik kalian bisa bahas. With a partner, try to speak as much as you can. Jadi kalian bisa ngobrol sesering mungkin. Ask your partner to ask you several questions and evaluate your speaking skills using IELTS Band Descriptor. Jadi minta teman kalian untuk, kan di internet banyak sekali tuh soal-soal speaking test. Minta mereka untuk menanyakan soalnya, lalu kalian menjawab, dan minta mereka untuk evaluasi speaking skills kalian using IELTS Band Descriptor. Kalau misalnya teman kalian nggak bisa, ya kalian bisa bikin janji sama saya. Nanti saya akan bantu untuk evaluasi. Use questions from IELTS resources from books or websites. Ya, okay. Tips for speaking in part 3. Be familiar with speaking part 3. Get used to speak spontaneously and give appropriate responses. Provide extended responses about 20 seconds, 20 to 40 seconds. Insert the language features. Use correct grammar and pronunciation. Speak fluently and reduce fillers. Ask for question repetition or clarification politely once. Jadi kenapa saya bilang sekali aja kalau misalnya mau nanya ulang, maaf pertanyaannya seperti apa, saran saya lakukan hanya sekali. Karena kalau berkali-kali berarti kalian nggak ngerti dong bahasa Inggrisnya gitu. Berarti kalian level bahasa Inggrisnya rendah dong kalau misalnya nggak ngerti-ngerti. Nanya terus ya kan, gitu ya. Jadi biasanya ask for clarification only once. And this is the way how to reduce fillers. Jadi kata-kata ini adalah commonly used fillers. Kalau kita kebanyakan menggunakan kata well, okay, so, sebenarnya ini semua fillers itu digunakan ketika kita sedang berpikir, ya kan? Nah, these words immediately tell the other person that you understand the question, that you are thinking about your answer. Contohnya gini ya, how would you improve your home if you had the chance? I'm supposed that, like that. Nah, kalau kebanyakan seperti itu kan jadi examinernya bingung mau menilainya seperti apa. Tapi kalau misalnya kalian ganti dengan well, let me see. I haven't actually considered improving my home before. I'm not exactly sure what I would do, to be honest. But I guess if I had to choose, I would add a garden or a balcony so that I had some outdoor space. Jadi nada kalian menjawabnya tuh bisa dilambatin dikit gitu. Jadi itu memberikan waktu untuk kalian sendiri untuk berpikir gitu. Dan ini adalah phrases ya yang bisa kalian gunakan ketika sedang berpikir. Give me a moment. I want to say this clearly gitu. Jadi gunakannya secara lambat bisa. Ini ada link yang bisa kalian dengarkan nanti. Contoh-contoh cara menjawabnya bagaimana ya untuk reducing fillers. Okay. How to ask for repeating a question. Ini adalah kalimat yang bisa digunakan untuk mengulang lagi pertanyaan. Sorry, I didn't get the question. Could you say that again, please? Misalnya. Sorry, what was the last word? Sorry, I didn't get the question. Could you say it in a different way? Gitu. Misalnya masih ada bingung, kalian masih bingung. I'm afraid that I'm not quite familiar with this topic, but I guess gitu misalnya. Sorry, I don't know much about this topic because this is not something that we do in Indonesia gitu ya misalnya. But I guess gitu. Jadi
kalian menyatakan kejujuran bahwa kalian tidak paham tentang topik ini karena mungkin tidak biasa di Indonesia atau di wilayah kalian gitu ya. Tapi kalian bisa mengira-ngira pembahasannya seperti apa gitu ya. How to improve my speaking skills? Ini ada beberapa tips untuk kalian meningkatkan speaking skills sesuai kriteria yang diharapkan oleh IELTS. Kalau fluency and coherence itu bagaimana caranya? Improve vocabulary by studying every day, ya, salah satunya. Lalu kalau lexical resource, seek variety in your practice. Jadi harus terus-menerus latihan. Untuk grammatical range and accuracy, you need to study and review grammar as you prepare for the exam. Nah, berikut adalah grammar features yang harus kalian review lagi. Lalu yang terakhir, pronunciation. Caranya untuk pronunciation itu, meningkatkan pronunciation, salah satunya adalah yang paling gampang, sing. Nyanyi Western songs frequently and follow how the singers pronounce some words gitu. Itu bernyanyi, lalu nonton some TV shows and follow how the host and guests pronounce the words dan ikuti cara mereka mengucapkan kata. Atau kalian bisa pergi ke online dictionary and then listen and follow how several words are pronounced. Atau kalian juga bisa install Android application namanya Elsa Speak, ya, karena di sana selain dia meminta kalian untuk latihan setiap hari selama 10 menit, ya mereka Elsa Speak itu akan memberikan reminder, ayo sekarang waktunya latihan pronunciation juga, selain pronunciation dalam satu huruf, ya satu kata, tapi juga pronunciation dalam satu kalimat full. Jadi Elsa Speak ini dia memberikan evaluasi apakah intonasinya sudah tepat, posisi stresnya sudah tepat, seperti itu. Sangat membantu sekali. Sehingga ketika kalian belum tepat, dia akan minta itu berulang-ulang. Jadi misalnya, oke, pronunciation kamu nilainya 7 gitu ya, padahal nilai tertinggi 10. Jadi kita bisa do you want to repeat? Dia akan menawarkan apakah mau diulang, mau latihan lagi gitu. Itu sangat bagus kalau menurut saya, ya, Elsa Speak. Nah, ini yang saya bilang tadi, recommended Elsa Speak. Lalu ini adalah buku grammar yang kalian bisa cari, keluaran Raymond Murphy, karena sangat mudah sekali dipahami, ya. Ini dia juga punya ininya, apa namanya? Saya cek di Tokopedia tuh 60.000 harganya. Ya, kalau yang aslinya bisa 300.000. Mungkin karena kita dananya terbatas, mungkin bisa pakai yang bajakan ya, meskipun not recommended. Lalu kalau misalnya mau yang install di Android application, kalian bisa cek ini English Grammar. Lalu bisa juga install IELTS Practice and IELTS Test Band 9. Ini dua-duanya juga recommended banget. Oke. Nah, ini juga ada E2 Language. Dia memberikan lesson secara gratis. So 100% online test preparation. They have 5 group classes. Ada tutorial juga. Overviews, method, practice, question, mock test, grammar, etc. Kalau kalian punya waktu, ya kalian juga bisa ikut online lesson seperti ini. Okay. And these are the useful links for IELTS speaking. Kalian bisa klik nanti satu persatu. Kalau kalian masih mau tahu lebih lanjut, atau misalnya kalian mau iseng coba-coba tes sama saya, boleh, nggak masalah. Tinggal diatur aja waktunya, ya, dan menyediakan waktu minimal 15 menit untuk semua section, ya, part 1, 2, and 3. Okay, that's all for today's session. Jika ada yang ingin bertanya atau ingin menanyakan feedback tentang
kualitas speaking kalian atau speaking skills kalian, silakan kirim saja email ke widi.sampurna@gmail.com atau bisa juga leave comment di sini. Terima kasih and sampai jumpa lagi di sesi berikutnya.